Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi atau selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer serta penjelasan lebih mendalam tentang Half-Adder. Materi ini tidak hanya penting untuk dipahami dalam konteks mata kuliah, tetapi juga memberikan fondasi penting bagi kita dalam memahami bagaimana sistem digital bekerja secara menyeluruh. Dengan memahami dasar-dasar arsitektur dan organisasi komputer, kita akan lebih mudah dalam memahami komponen-komponen kompleks seperti prosesor, memori, dan perangkat logika lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komputer, laptop, hingga smartphone yang kita gunakan. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Pertama ada Dini Sri Astuti, Malik Nur Hairudin, Aldirian Agustin, Jidan Zain Sigbatullah, dan saya sendiri, Deva Maulana. Dalam sebuah sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah hardware, yang merupakan semua komponen fisik komputer. Contohnya adalah monitor, keyboard, CPU, dan printer. Komponen ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fisik dari suatu sistem komputer. Kedua adalah software, yaitu kumpulan program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Tanpa software, hardware tidak bisa bekerja secara efektif. Yang ketiga adalah brainware, adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena menjadi pengendali utama dari penggunaan sistem komputer. Jadi ketiga elemen ini harus bekerja bersama untuk memastikan sistem komputer berjalan optimal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Malik. Baik, materi selanjutnya organisasi dan arsitektur. Organisasi komputer ini memiliki dua poin utama. Yang pertama itu cara kerja dari suatu hardware. Kemudian untuk poin yang kedua itu fokus pada implementasi fisik dari suatu komputer. Kemudian ada arsitektur komputer yang memiliki 2 poin utama, yaitu yang pertama mengenai desain sistem komputer, dan yang kedua fokus pada logika sistem. Kemudian yang selanjutnya ada suatu proses dari penggunaan perangkat keras komputer. Yang pertama ada input, yang kedua proses, dan output, atau yang biasa disingkat sebagai IO. Nah, input ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer yang menggunakan komponen komputer bernama keyboard ataupun mouse. Dan yang kedua ada proses. Proses ini merupakan bagian untuk mengolah data oleh CPU dan RAM. Dan yang ketiga ada output. Output ini adalah hasil dari informasi yang telah dari data yang telah diproses yang menghasilkan suatu informasi dan ditampilkan melalui monitor komputer. Kerjasama antar ketiga kategori ini memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas mulai dari mengetik hingga menjalankan simulasi kompleks. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Silakan untuk saudara Aldi bacakan materi. Jadi materi selanjutnya adalah Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab atas semua pengolahan data. Di dalam CPU juga terdapat 2 bagian utama, yaitu poin nomor 1 adalah Control Unit atau CU yang mengontrol aliran data dan instruksi dari dan ke berbagai bagian komputer. Dan poin kedua yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU
yang melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti AND dan OR. Kombinasi dari CU dan ALU atau ALU memungkinkan komputer untuk menjalankan instruksi secara efisien dan terorganisir. Selanjutnya yaitu rangkaian digital. Jadi rangkaian digital itu menggunakan gerbang logika AND, OR, NOT atau XOR atau SOR. Bekerja dengan bilangan biner 0 dan 1. Rangkaian digital merupakan fondasi dari semua sistem komputer modern. Ini bekerja dengan bilangan biner yaitu 0 dan 1 seperti saya sudah katakan tadi, yang mempresentasikan kondisi on dan off dalam sistem digital. Kita menggunakan berbagai jenis gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR untuk memproses data biner tersebut. Rangkaian digital digunakan untuk membangun berbagai komponen penting seperti memori, register, dan CPU. Memahami rangkaian digital adalah langkah awal untuk memahami bagaimana komputer memproses informasi secara elektronik. Dan selanjutnya juga ada komponen utama. Jadi komponen utama di sini yaitu merupakan motherboard, CPU, RAM, sistem hard disk atau SSD, proses power supply, VGA, dan VGA atau GPU. Sistem komputer terdiri dari banyak komponen yang saling mendukung. Motherboard adalah papan utama tempat untuk komponen dipasang. CPU melakukan pemrosesan, sedangkan RAM berfungsi sebagai memori sementara saat program berjalan. Hard disk atau SSD digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Power supply juga memberi listrik ke seluruh bagian komputer. GPU atau VGA mengelola tampilan visual, dan sistem pendingin memastikan komponen tidak overheat saat bekerja dalam waktu lama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh ini. Silakan. Oke, materi selanjutnya akan menjelaskan tentang hub header. Hub header adalah salah satu rangkaian logika digital paling dasar yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan dua angka biner 1 bit. Meskipun sederhana, konsep hub header sangat penting dalam dunia komputasi karena menjadi dasar dalam pembuatan sistem perhitungan digital yang lebih kompleks seperti full adder dan ALU. Hub adder menghasilkan dua keluaran yaitu sum. Sum itu hasil penjumlahan, dan carry bit bawaan jika terjadi kelebihan. Contoh penjumlahan biner. Nah, di tabel itu memperlihatkan bagaimana hub adder bekerja saat dua input bit A dan B dijumlahkan. Kita bisa melihat kombinasi hasilnya. Jika hasilnya lebih dari 1, maka terjadi carry. Misalnya pada A itu nilainya 1 dan B juga 1, hasil sum adalah 0 dan carry-nya adalah 1. Ini menunjukkan bahwa hasilnya itu 1, 0 dalam sistem biner, yang artinya 2 dalam desimal. Logika hub adder itu dibuat menggunakan dua jenis gerbang logika. Gerbang SOR digunakan untuk menghasilkan sum, yaitu hasil dari penjumlahan 2 bit. SOR hanya akan bernilai 1 jika kedua input berbeda. Sementara itu, carry dihitung menggunakan gerbang AND yang hanya menghasilkan 1 jika kedua input adalah 1. Dengan kombinasi kedua gerbang ini, kita bisa membuat sistem penjumlahan biner sederhana. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jidan. Silakan, waktu dan tempat. Di sini ada perbandingan half adder dan full adder. Half adder hanya bisa menjumlahkan 2 bit biner tanpa mempertimbangkan carry in dari operasi sebelumnya. Sedangkan full adder memiliki kemampuan lebih lengkap, yaitu menjumlahkan 3 input sekaligus, A, B, dan carry in. Oleh karena itu, full adder lebih cocok digunakan dalam operasi penjumlahan multibit karena dapat dirangkai secara berantai untuk menangani banyak bit.
Di kesimpulan half adder adalah rangkaian logika sederhana namun sangat penting dalam pembelajaran sistem digital. Ia digunakan untuk penjumlahan 2 bit biner dan menghasilkan 2 output, sum dan carry. Meskipun tidak menangani carry in dari bit sebelumnya, half adder tetap menjadi dasar bagi pengembangan rangkaian penjumlahan yang lebih kompleks seperti full adder dan arithmetic logic unit. Memahami cara kerja half adder membantu kita memahami bagaimana komputer melakukan operasi aritmatika secara elektronik. Baik, untuk materi telah disampaikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang half adder ini bisa dapat dipahami dengan baik dan berguna bagi siapa saja yang menonton video ini. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.